Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasulahu ba'dah, amma ba'd. Sahabat sekalian, tiada untaian kata yang lebih indah selain kalimat tahmid, yakni ucapan alhamdulillahirabbil alamin, sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak nikmat sehingga Allah masih mengizinkan kita untuk talabul ilmi walaupun via online. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah sang suri tauladan manusia yang telah membawa kita semua dari zaman kegelapan, dari zaman kejahiliahan menuju zaman yang terang benderang, yakni agama Islam. Alhamdulillah, Allah izinkan kita untuk kembali bertolabul ilmi. Insyaallah materi yang akan dibahas pada kesempatan kali ini adalah terkait puasa Ramadan. Materi ini diambil dari buku Fikih Sunnah karya Sayyid Sabiq. Karena saat ini kita telah masuki bulan suci Ramadan, maka seharusnya kita memahami hakikat puasa Ramadan itu sendiri. Pertama adalah hukum puasa Ramadan. Puasa Ramadan hukumnya adalah wajib berdasarkan Al-Quran, Sunnah, dan juga Ijma'. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat yang ke-183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Jadi kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa pada bulan suci Ramadan itu dengan tujuan apa? Agar kita bertakwa. Namun hal ini juga disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya Islam itu didirikan atas 5 perkara, yaitu bersaksi bahwa tiada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad utusan Allah, mendirikan sholat, membayar zakat, dan berpuasa pada bulan suci Ramadan serta pergi haji. Jadi dari dua dalil tersebut sudah jelas bahwasannya Ramadan itu adalah kewajiban. Sekarang pertanyaannya, kepada siapa bulan suci Ramadan itu diwajibkan? Para ulama telah berijma' bahwa puasa itu wajib atas orang Islam yang berakal dan baligh, yang sehat dan menetap, sedangkan bagi wanita adalah yang telah haid dan nifas. Dengan begitu, tidak ada kewajiban berpuasa Ramadan bagi orang kafir, orang gila, anak-anak, orang sakit, dan musafir, serta perempuan yang haid atau nifas. Begitu pula ada juga rukhsah atau keringanan bagi orang tua, perempuan yang hamil, dan juga sedang menyusui. Sekarang pertanyaannya, kenapa orang kafir dan orang gila tidak diwajibkan untuk berpuasa? Sebab puasa adalah amalan ibadah dalam agama Islam, sehingga orang yang tidak beragama Islam tidak diwajibkan untuk berpuasa. Begitupun dengan orang gila. Salah satu syarat diwajibkannya puasa adalah berakal, sehat. Namun orang gila ini akalnya tidaklah sehat. Selanjutnya, puasa untuk anak-anak. Anak-anak tidak diwajibkan berpuasa karena dikhawatirkan nanti tidak mampu dan sakit. Namun, meskipun anak-anak tidak diwajibkan berpuasa, seharusnya walinya atau orang tuanya itu berusaha untuk membiasakan anak-anaknya belajar berpuasa. Mungkin dari setengah hari sampai nanti jika dia mampu untuk berpuasa 1 hari secara penuh. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Rubai' binti Muawiz meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW pada hari Asy'ura mengirim utusan ke desa-desa kaum Ansor untuk menyampaikan, ada potongan hadisnya, yaitu
Setelah itu kami pun berpuasa dan kami suruh anak-anak kami yang masih kecil untuk berpuasa. Kami bawa mereka ke masjid, kami buatkan mereka alat permainan dari bulu domba. Jika ada di antara mereka yang menangis, minta makan, kami berikan alat permainan itu. Begitu berlangsung hingga mendekati waktu berbuka. Jadi dari hadis ini menjelaskan bahwasannya pada zaman Rasulullah SAW, anak-anak kecil itu sudah dibiasakan untuk berpuasa, kemudian dibawa ke masjid. Ketika mereka mulai ingat minta makan, akhirnya mereka diberikan permainan agar apa? Fokus mereka teralihkan kepada permainan itu hingga lupa dengan makanan. Hal itu terus berlanjut sampai datang waktu untuk berbuka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pembahasan selanjutnya adalah terkait orang yang diberi keringanan berbuka dan wajib membayar fidyah, yaitu orang yang telah tua, baik laki-laki maupun wanita, orang sakit yang sudah tidak ada harapan untuk sembuh. Jadi, karena di sini dikhawatirkan orang tua ini sudah tidak mampu dan orang sakit tidak diharapkan sembuh, maka diberikan keringanan untuk apa? Tidak berpuasa, namun harus membayar fidyah, yaitu memberikan makan fakir miskin. Seorang miskin ketika tidak mampu mengqadha, gitu kan. Nah, jadi untuk takarannya ini ada yang disebutkan antara satu mud, namun dalam sunnah sendiri tidak diperoleh keterangan yang menetapkan beberapa banyaknya. Nah, begitu pula ada keringanan untuk orang yang sakit, namun masih bisa diharapkan kesembuhannya. Juga untuk orang-orang yang musafir, namun mereka diwajibkan untuk membayar mengqadha puasanya, mengganti puasanya di hari yang lain karena masih mampu untuk berpuasa. Mengapa demikian? Mengapa orang sakit yang masih bisa diharapkan kesembuhannya dan musafir itu ada keringanan? Karena jika dia berpuasa saat sakit itu dikhawatirkan menambah parah sakitnya dan memperlambat kesembuhannya. Dan bagi musafir diharapkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Mungkin sakit atau justru pingsan di tengah jalan sehingga dibolehkan untuk berbuka, namun tetap harus mengqadhanya sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Baqarah 184. Dan bagi orang yang berat menjalankannya wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Ini memberi makan seorang miskin ketika tidak mampu, namun ketika mampu maka dia wajib berpuasa seperti tadi dalam surah Al-Baqarah ayat 183 agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berlaku bagi wanita-wanita hamil dan menyusui. Jika mereka khawatir akan keselamatan dirinya atau anak-anak mereka, maka mereka boleh berbuka. Menurut Ibnu Umar dan Ibnu Abbas, mereka wajib membayar fidyah dan tidak wajib mengqadha. Jadi, sekiranya diberatkan mengqadha kurang lebih misalkan dalam 1 bulan suci Ramadan penuh mereka tidak berpuasa, maka mereka wajib membayar fidyah dan tidak wajib mengqadha. Nah, selanjutnya adalah rukun puasa. Rukun puasa sendiri terdiri dari 2 hal penting. Yang pertama, yakni menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa sejak terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 187, makan dan minumlah hingga jelas bagimu perbedaan antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Jadi maksudnya kita boleh bersahur, makan hingga beda ketika ada benang putih dan benang hitam, yakni perbedaan antara malam dan siang atau waktu fajar, maka kita harus berpuasa. Dan yang kedua adalah berniat, sebagaimana disebutkan dalam hadis, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya setiap amal itu tergantung dari niatnya. Maka dari itu kita diwajibkan berpuasa dengan niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir adalah tentang keutamaan bulan suci Ramadan dan keutamaan beramal dalam bulan tersebut. Hal ini disebutkan dalam riwayat Abu Hurairah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika telah datang bulan Ramadan, sesungguhnya telah datang kepadamu bulan yang penuh berkah. Allah mewajibkan kamu berpuasa karena telah dibuka pintu-pintu surga dan ditutup pintu-pintu neraka dan dibelenggu setan-setan. Dan ketika dijumpai 1 malam yang nilainya lebih berharga dari 1000 malam. Hadis riwayat Ahmad dan An-Nasa'i serta Al-Baihaqi. Nah, dalam hadis ini sudah jelas bahwasanya keutamaan bulan suci Ramadan itu diantaranya adalah dibukanya pintu-pintu surga selebar-lebarnya. Mengapa demikian? Allah menginginkan, Allah meridhoi agar kita mendapatkan
meraih surga Allah SWT pada bulan suci Ramadan itu. Allah berikan kesempatan yang lebih untuk kita. Dan ditutup pintu-pintu neraka, sehingga kita berusaha untuk menjauhi kemaksiatan dan melakukan ketaatan pada Allah SWT. Setan-setan dibelenggu. Dan ada malam yang nilainya lebih berharga daripada 1000 bulan. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada yang baik datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, marilah kita berusaha untuk merealisasikannya, dan apabila yang ada yang buruk datangnya dari saya sendiri, maka tinggalkanlah. Apabila ada jarum yang patah, jangan disimpan dalam peti. Apabila ada kata yang salah, jangan disimpan dalam hati. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.